Di saat beliau baru turun dari bandara, Habib Umar bin Hafid ini dilihat oleh orang beragama non-muslim. Tiba-tiba orang yang non-muslim itu datang ke Habib Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal athhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-qail man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Para hadirin, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah. Orang yang hidup di dunia ini, yang hidup di atas buminya Allah ini, sebaiknya, seharusnya mencari Allah, mencari Rasulullah Muhammad. Bagaimana cara mencari Allah? Bagaimana cara mencari Rasulullah? Maka hal, metode yang pantas dan layak pada zaman ini adalah mendatangi para ulama. Datang kepada para ulama, minta nasihat kepada mereka, minta wejangan kepada mereka. Sampai-sampai Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, salah satu ulama yang luar biasa, keilmuannya diakui oleh ulama seluruh dunia. Beliau dilahirkan di Bogor dan pada saat ini tinggal di Madinah. Beliau pernah menulis dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi fi Syarah Tariqah Sadah Bani Alawi fil hathi ala mujalasatil awliya wa suhbatis salihin. Tetap berpegang teguh untuk tetap duduk bersama para aulia dan berteman dengan orang-orang soleh. Suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyu julasa'una khair?" Qala, "Man dzakkarakumullah, man dzakkarakum billah ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantiquhu wa dzakkarakum bil akhirati ilmu." Ya Rasulullah, majelis apa yang baik untuk kami? Jadi kalau kami duduk-duduk ini, majelis apa yang paling baik? Kemudian Rasulullah menjawab, majelis yang baik untuk kamu ini adalah orang yang bisa mengingatkan kamu kepada Allah ketika kamu melihatnya. Karena yang namanya ulama ini, para hadirin, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid saja pernah satu ketika di saat beliau baru turun dari bandara, Habib Umar bin Hafid ini dilihat oleh orang beragama non-muslim. Tiba-tiba orang yang non-muslim itu datang ke Habib Umar, nangis, ingin masuk Islam katanya. Ditanyakan sama Habib Umar, "Apakah kamu sebelumnya pernah melihatku?" "Tidak." "Pernah membaca kitab-kitabku, mendengar ceramahku?" "Tidak." "Terus kamu ingin masuk Islam atas dasar apa?" "Karena aku yakin engkau adalah orang yang benar." Nangis orang ini.
Jadi ulama yang muttaqin, ulama yang al-arif billah, ketika dilihat bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama-ulama dulu itu, guru-guru dulu, ustadz-ustadz dulu ini, ketika jalan di depan para santrinya, mereka nunduk. Mereka nunduk. Kami sendiri ketika melihat Maulana Al-Habib Haidar bin Habib Muhsin Al-Hinduan nangis mendengarkan ceramah Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan, nangis. Ada orang yang mendengarkan ceramahnya ulama fulan bin fulan, habaib fulan bin fulan, kiai fulan bin fulan. Kenapa bisa nangis? Ini yang disebut dengan ulama ul akhirah. Ulama yang dipandang saja bisa mengingatkan kita kepada Allah, bisa mengingatkan kita kepada dosa-dosanya Allah, kepada dosa-dosa kita. Nah, jadi syarat kita duduk untuk menimba ilmu yang pertama adalah apabila ada orang yang bisa mengingatkan kita kepada Allah ketika dilihatnya. Yang kedua, wazada fi ilmikum mantiquhu, bisa menambah ilmu kita pembicaraannya. Jadi kalau ada ulama yang pembicaraannya ilmu dan menambah kepada ketakwaan, ikuti ulama itu. Tapi kalau ada ulama yang pembicaraannya pembicaraan politik, pembicaraannya selalu mencaci orang lain, mencela orang lain, mengadu domba, nah, ini jangan dijadikan ulama. Jangan dijadikan sebagai panutan, ditonton saja, dilihat saja. Namun kita tidak boleh mencacinya, mencelanya, ditinggalkan saja. Tidak pantas untuk dijadikan seorang ulama, tapi hanya pantas dilihat, ambil manfaatnya. Yang ketiga katanya Rasulullah SAW, wa dzakkarakum bil akhirati ilmuhu, orang yang bisa mengingatkan kamu kepada akhirat, ilmunya. Ulama ini para hadirin, ketika ditanyakan ilmunya agama, bila para ulama ini cenderung lebih banyak menjawab urusan agama, faham urusan hadis, faham urusan fikih, faham urusan tafsir Al-Quran, faham, lebih banyak tahu tentang masalah agama ketimbang ketidaktahuannya. Ini ulama. Nah, makanya kata seorang ulama itu apa? Ulama ini paling tidak dia tahu masalah hukum-hukum agama, syariatnya dijaga benar-benar. Ditanya masalah sholat, rukun-rukunnya sholat, syarat sahnya sholat, bagaimana wudhu, batalnya wudhu, dan lain sebagainya, mereka para ulama bisa menjawabnya. Nah, sampai-sampai Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, nafa'allahu bihi, al-khair wasyarru madhariyun fil insan wa la yadharu illa bi mukhalatatihi li ghairi, fa in khalatatal akhyar dhahara minhu fil khair wa in khalatal asyrar dhahara minhu fil syarr. Habib Ahmad bin Umar bin Smith ini mengatakan al-khair wasyarr madri. Madri ini adalah lahjat Hadramut. Maksudnya baik dan buruk itu bisa berkumpul bagi seorang manusia. Tidak akan tampak kecuali apabila bercampur, berhubungan, duduk bersama dengan orang lain. Apabila dia duduk bersama orang baik, tampaklah hal-hal yang baik. Apabila duduk bersama orang-orang yang tidak baik, maka tampaklah perbuatan yang tidak baik. Lah, baik dan buruk ini ada pada diri manusia.
Kalau duduk sama orang baik, orang itu jadi baik. Kalau duduk kepada orang yang tidak baik, maka menjadi tidak baik. Makanya duduk dengan para ulama. Orang yang duduk dengan para ulama, orang itu tidak baik, bisa jadi baik. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya berkumpulnya kita kepada orang yang baik dan duduknya kita bersama dengan orang yang baik, tazra' fil qalbi mahabbatal khair, maka akan tercabut dalam hati kita ini kecintaan kepada kebaikan, wa tu'inu al amal bihi, dan bisa menolong untuk melakukan amal. Kama anna mukhalatata ahli syarri wa mujalasatahum taghrisu fil qalbi hubba syarri wal amal bihi. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada orang yang duduk dengan orang yang busuk, yang tidak baik, akan kecipratan ketidakbaikannya. Man khalata qauman wa asyarahum ahabbahum darura sawa'un akanu akhyaran am asyraran wal mar'u ma'a man ahabba fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang berkumpul, duduk bersama, berhubungan bersama, ahabbahum darura, dia itu otomatis akan mencintainya. Baik dia itu duduk dengan orang yang baik ataupun yang tidak baik, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya, baik di dunia ataupun di akhirat. Semoga kita bisa mengambil iktibar ini, para hadirin, saudara sekalian. Maka kita berusaha pada saat ini, pada zaman ini, kita harus duduk dengan orang-orang yang baik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.